Tapi gua rasa sih mungkin masalahnya sih bukan di kemudahan yang udah disediakan oleh teman-teman sih, masalahnya di stigma. Stigma, sih. betul. Iya. Balik lagi di POV Kami Project. Yes. Pas banget juga, sekarang udah ada Mas Nana di sini. Mas Nana. Yes. Halo Mas Nana. Ya. Mas Nana itu dari AHF, Indonesia ya. AIDS Healthcare Foundation Foundation. Indonesia. Indonesia, benar. Karena pas banget emang maksudnya ini yang kita bakal bahas nih tentang HIV AIDS, terus abis itu teman-teman ODA yang ada di Indonesia gitu khususnya gitu. Maksudnya karena gue nih setelah waktu gue ketemuan sama Mas Nana, ternyata banyak banget yang gue tidak tahu loh. Kalau misalnya lagi duduk nih gitu, lagi nongkrong sama ODA gitu kan, satu gelas barengan. Sorry, gitu. ODA tuh apa sih? Nanti masih ditulis aja nih di layar ya. ODA tuh apa? DHA, orang dengan HIV ya. AIDS. Oh, Itu ternyata satu gelas bareng-bareng itu tidak menular ya. Iya, benar sekali. Memang sebenarnya untuk penularan itu sendiri itu nggak semudah itu gitu loh. HIV/AIDS bisa tertular lewat cairan-cairan seperti sperma, terutama darah, cairan vagina atau cairan anal, juga air susu ibu itu bisa. Tapi kalau cuma hanya share gelas kita minum bersama, ludah itu enggak. Keringat gitu enggak ya berarti? Enggak. Habis main basket sama orang. Waduh, kan enggak tertular berarti. saya. Enggak. Banyak Nah, mitos ada nih, tuh. banyak mitos. Iya benar-benar. Oh berarti mungkin kita salah satunya bakal ngedibang. Iya. Mana yang Oh, mitos, iya. mana yang enggak, kebetulan karena ada sumbernya nih. Betul. Iya. Sekaligus juga sebenarnya untuk menyambut peringatan Hari AIDS sedunia tanggal 1 Tanggal Desember. satu. Oh, tanggal 1. Itu Tanggal 1 Desember Desember sedunia ya. nanti. Terus Begitu. HIV AIDS berarti tadi penularannya ternyata nggak gampang ya Pak? Saya kan nggak ngerti apa-apa nih tentang HIV AIDS. Saya mau nanya nih, kan tadi kan katanya HIV AIDS itu tertular melalui darah. Misalnya Salah satunya. Iya. salah satunya melalui darah. Misalnya kita ada di satu ruangan, di ruangannya banyak nyamuk. Let's say ada si A, dia kena HIV AIDS. HIV. Iya. Terus dia digigit nyamuk nih. Terus nyamuknya pindah ke si B. Terus si B digigit nyamuk. Itu kan ada darah tuh. Itu memang sebenarnya kan lewat darah ya, tapi kecil kemungkinan dari nyamuk. Bahkan dinyatakan bahwa itu tidak memungkinkan gitu untuk tertular lewat binatang. Nah, ada waktu itu kan isu-isu kalau misalkan wah jangan ke bioskop atau ke taman bermain air gitu kan karena takutnya ada orang yang taruh silet atau jarum yang udah kan pernah dengar itu nggak? Iya. Yang ada HIV-nya. Iya, kayak gitu katanya. Jadi hati-hati. sengaja gitu disayatin ke orang. Kalau Kayak lecet gitu kan. ditaruh- Nah, itu bisa tertular atau tidak atau berapa atau kayak lama dia bisa bertahan? tusuk gigi juga tuh kan pernah Tusuk juga. gigi, oh iya, Katanya gue juga. tusukin terus taruhin di restoran biar orang lain kena juga. Kayaknya sih masuknya harus lewat di Penetrasi. dalam ya, lewat maksudnya dia nggak di udara terbuka seperti itu dia akan hidup gitu. Iya, berarti iya sampai cipokan pun juga sebenarnya Iya, nggak nggak. menular ya. Kecuali sariawan Iya, dua-duanya. kecuali ada luka terbuka ada di situ, ada misalnya dua-duanya mungkin luka terbuka ya, jadi masuk ke situ loh. Sebenarnya kesadaran bahwa UND sendiri mengeluarkan menyatakan bahwa dari 640.000 jumlah ODA di Indonesia, itu hanya 47% yang Sadar. tahu bahwa dia mengidap Mengidap HIV. Lalu dari 47%-nya itu hanya 15 yang mau mengikuti Terapinya. terapinya. Terapi. Nah, itu kan sedikit Terapi sekali. ARV Iya, gitu ya. Kenapa sedikit? Maksudnya apakah ada biayanya besar atau bagaimana? Maksudnya Kalau kenapa? untuk tes HIV gratis ya, kecuali mungkin biaya administrasi rumah sakit yang berbeda-beda gitu. Iya, Tapi sebenarnya itu gratis. Pengobatannya juga gratis. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri lebih ke karena sifatnya 32% sifatnya sukarela dan stigma tentang HIV begitu kuat, itu mungkin membuat orang jadi ragu-ragu gitu ya. Memang masalahnya untuk tes itu sendiri kan juga nggak bisa langsung orang dites gitu. Ada fase-fase yang harus dilewati. Seseorang mau ikut tes, Yang misalnya pasti dari mau konseling dulu ya. dari konseling itu sendiri ditanya riwayatnya meskipun nanti hasilnya adalah konfidensial, nggak boleh orang banyak orang tahu ya. Iya, Setelah ikut tes meskipun hasilnya negatif misalnya, dia tetap harus dikonseling bahwa karena asumsinya adalah orang yang mau ikut tes itu berarti dia mau melakukan perilaku seksual yang beresiko misalnya seperti itu. Saya mau tanya deh Pak, kenapa sih Pak stigma tentang HIV/AIDS itu masih sangat kuat di Indonesia?
mungkin informasinya memang belum tersebar secara benar dan secara merata gitu, sehingga orang mungkin masih memiliki informasi yang salah tentang HIV itu. Yang apa yang informasi salah yang paling umum yang Bapak Ya itu tadi seperti yang ditanyakan tadi Coki, ya bahwa lewat nyamuk, lewat apa bersentuhan aja. Ada yang menganggap bersentuhan, tapi memang ya bersentuhan. berjabat tangan, berpelukan, itu kan dianggap sebagai. Iya loh. Tapi kan sekarang sudah bisa diubah. Bersalaman bisa begini aja. Ya karena memang banyak banget orang yang nggak mengerti secara jelas, jadinya kan nih jadi suatu yang abu-abu atau gelap gitu loh, karena kita nggak diterangkan. Iya. Ya kita punya asumsi sendiri. Iya. Akhirnya mungkin orang tua itu jadi punya ketakutan berlebih yang sebenarnya kalau kita udah tahu secara informasinya benar, ya mungkin kita nggak perlu takut. Kalau balik lagi ke diri gue sendiri, dulu waktu saya masih sekolah, memang sih nggak diajarin sih. Iya. Itu perlu Tentang- nggak sih menurut Mas Hana masuk ke dalam kurikulum gitu? Terutama misalnya? waktu SMP SMA lah, SMP, SMA. SMA. Cuman dibilang kalau misalnya kita melakukan seks bebas akan terkena penyakit seksual menular, Iya. cuman sebatas itu aja. Terus Sebenarnya- dikira kalau udah nikah terus udah aman. Ya, karena kalau kita tanya tentang edukasi seks misalnya di sekolah, apakah memang sudah dilaksanakan Belum benar ada atau sama belum? sekali, Zaman jangan gua kan sih ngomongin nggak ada. itu. Ya, Nggak lebih ada. dari itu kan sebenarnya edukasi seksual misalnya termasuk di dalamnya adalah tentang masalah HIV/AIDS misalnya. Itu kan juga apalagi gitu, ada layer berikutnya setelah edukasi seksual, dan itu urusannya mungkin pemerintah atau Iya. Ya kalau kita memang gitu sih, pemikiran tentang seks kan cuma satu aja, pokoknya udah nikah atau belum. Berarti mitos selanjutnya yang mungkin bisa disebut mitos adalah apabila kita heteroseksual tidak membuat kita kebal HIV/AIDS ya, Pak? Benar, salah satu pencegahan adalah ya setia pada pasangan Iya. dengan misalnya pernikahan atau dengan hukum misalnya. Itu kan itu udah satu pasangan. Tapi dibuat standar. Iya. Jadi jangan, kalau hukum kita kan standarnya cuma yang penting direstuin aja. Iya, Jadi iya, aneh iya, kan? iya. Sebenarnya tidak ada kerangka pikir saintifiknya dalam konteks itu. Iya. Standar kita untuk bisa menikah itu yang penting cocok sama salah satu agama, udah diterima di salah satu agama, kemudian direstui oleh orang tua, udah. Makanya kita kan pernikahan anak juga tinggi. Padahal anak juga pasti lebih beresiko dalam konteks penyakit. Benar, Karena sama. alat reproduksi belum matang kayak gitu Iya. ya. Tapi kalau secara statistik dari nomor 1, 2, 3 dan itu penyebab penularan penyebab HIV tertinggi itu atau- Iya, Penyebab terjadi penting di pasangan hetero ya. Kedua jarum suntik dan ketiga Kedua ya jarum suntik. homoseksual. Ketiga LGBT, homoseksual. ketiga LGBT. Berarti sebenarnya terlepas dari pengetahuan umum, siapapun sebenarnya beresiko terkena ya. Pasti, Nggak ada iya. yang kebal ya sebenarnya. Iya, benar. Soalnya kan mitosnya, Iya. bukan sekarang gue baru tahu. Seolah-olah kalau kita tidak narkoba, seolah-olah kalau kita tidak LGBT, seolah-olah kalau kita tidak transfusi darah atau lain-lain, seolah-olah kita tidak akan terpapar oleh itu. Padahal sebenarnya tidak ada jaminan sama sekali ya kalau kita tidak melakukan, ada pencegahan yang kita lakukan gitu. Ya kalau kita nggak berinteraksi dengan orang lain baru itu kita Iya, benar. akan Kalau di tercegah hutan dari gitu. orang. Iya. Wah, itu Silakan saja. jangankan HIV, wifi juga tidak ada. Itu dia. Ada nggak pengobatan lain selain yang sudah resmi Menarik juga ya. yang bisa menghilangkan atau menekan HIV ini, Pak? Mungkin ya kalau untuk yang orang biasa mau mencoba alternatif, namanya juga dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang jalan keluar. sebenarnya sih secara rekomendasi WHO ya udah itu ikutin ARV salah satunya. hanya gitu. ARV itu. Tapi gua rasa sih mungkin masalahnya sih bukan di kemudahan yang udah disediakan oleh teman-teman sih, masalahnya di stigma. Stigma, sih. betul. Iya, Sehingga iya. orang akhirnya walaupun sudah ada kemudahan untuk mengakses itu, tapi dia kayaknya malu. Ya, Iya. tapi masa rasa malu itu lebih tinggi daripada nyawa? Karena kan Itu, kan sih harusnya awareness yang kita Iya dong. sebarkan. Lah di sih. Indonesia ini bisa loh. Bayangin Tapi berapa iya. banyak orang yang misalnya sakit mental aja dipasung, itu kan padahal lebih membahayakan nyawa daripada di treatment secara benar ya mental. Saya juga berpikir bahwa kesadaran bahwa Iya. ketika kita melakukan hubungan seksual beresiko, Iya. itu ada baiknya kita melakukan cepat-cepat untuk melakukan tes tersebut. Nah, ini kayaknya belum tentu kan viewersnya kita semua tahu. Bedanya Apa bedanya HIV sama AIDS? HIV Pak? sama Oh, iya. Iya, kalau HIV itu kan sudah tertular virusnya. Kalau AIDS itu udah simptomnya, sudah keluar kehilangan jadi gejala kekebalan tubuhnya sudah sama Kekebalan sekali hilang. tubuhnya udah hilang. Jadi ya bisa dibayangkan kalau penyakit masuk, apa yang terjadi gitu kalau udah nggak ada kekebalan sama sekali. Kalau misalnya dari HIV butuh waktu 9 sampai 11 tahun untuk membuat Inkubasi, ya. inkubasi, itu bisa membuat orang kalau tidak ditreatment dengan ARV itu dia akan Dia bisa menjadi AIDS. Sama aja kayak berbagai macam virus lainnya juga gitu sebenarnya. Kadang kenanya kapan, Iya. tapi termanifestasinya bisa kapan. Oh, Nah, HIV itu bisa sampai 11 tahun masalahnya bersarang.
9 Tanpa 12 kita tahun. tahu kita kena. Iya. Tanpa kita tahu kita kena karena kan belum termanifestasi. Oh, nah, jadi- nanti manifestasinya baru menjadi AIDS, baru nyadar nih, Oke. kok gue flu Oh, dikit langsung iya. tumbang, gue Oke. ini dikit tumbang lah, baru ngerasa kalau imun gue Ngeri berubah. juga sistem berarti imun. memang harus Emang harus harus. tes Tapi ya. memang harus Iya. iya, dan harus treatment gitu. Yang ironis itu tuh kalau kayak ayam meninggal di lumbung padi, ngerti nggak lu? Iya. Sebenarnya solusinya jalan keluarnya ada. Tapi dia meninggal bukan karena nggak ada solusinya, tapi karena malunya itu menurut gue ironis sih. Iya.